Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang budiman di channel Bang Jaki yang penuh hikmah? Alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat tersebut dapat kita laksanakan dan kita kembalikan kepada Allah untuk ibadah dan juga untuk usaha kita menuju akhirat kita, dan kita berharap akhir kehidupan kita husnul khotimah. Para wali murid, pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, hari ini Bang Jaki akan menyampaikan informasi yang ditunggu-tunggu mengenai seputar kegiatan Pondok Pesantren Darul Rahman selepas ujian lisan dan tulis. Pertanyaannya, apakah tahun ini ada liburan? Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yang banyak komen di kolom komen Bang Jaki penuh hikmah tentang liburan. Dan hari ini alhamdulillah Bang Jaki sudah menerima ya surat resmi yang insya Allah akan saya sampaikan dengan rangkuman. Jadi tidak saya baca keseluruhan, tapi saya baca yang poin-poinnya saja. Semoga Bapak Ibu wali murid di mana saja Anda berada, khususnya wali murid kelas 1, karena memang kelas 1 tahun ini luar biasa. Selama mulai Agustus, September, Oktober, November, ya kurang lebih lah 5 bulan, anak-anak ini tidak libur. Artinya tidak dikunjungi, tidak dijenguk, hanya barang titipan orang tua, uang dan sebagainya hanya melalui pos security dan kemudian disampaikan kepada anak-anak tersebut. Tentunya rasa kangen, rasa rindu ya menyelimuti semua wali murid, dan hari ini insya Allah ada titik terang ya, ada kabar gembira. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa menerimanya dengan lapang dada, dengan tenang hati. Namun sebelum saya bacakan informasi ini, yang tentunya ya channel Bang Jaki yang penuh hikmah ini untuk memberikan kabar seputar Pondok Pesantren Darul Rahman, mudah-mudahan solid, valid, terpercaya, dan tentunya lebih cepat ya dari yang ada. Jadi sebelum saya sampaikan, jangan lupa yang belum subscribe ya, kemudian like, nanti komentar seputar kegiatan yang saya sampaikan ini, dan juga di-share kepada saudara-saudara, semoga menjadi kabar gembira ya. Jadi di-subscribe, dipadamkan merahnya, kemudian loncengnya notifikasi, biar Bang Jaki ke depan memberikan kabar informasi kegiatan seputar pondok lebih semangat lagi, tentunya dengan niat dakwah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu karena lantaran hati, hobi kita, maka kita tidak jadi beban, yang berat jadi ringan ya. Mudah-mudahan di subscribe terlebih dahulu. Baik, saya sampaikan surat resmi ini, dan tentunya mudah-mudahan sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Ini surat liburan semester ganjil. Liburan semester ganjil tertuju untuk Bapak Ibu wali murid yang sudah ditandatangani oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman, dalam hal ini ya Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman. Insya Allah mudah-mudahan informasi ini memberikan ya angin segar, kabar gembira, semoga kangen dan rindunya terobati. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali murid di tempat. Dengan ini alhamdulillah kami pimpinan pondok menyampaikan beberapa berikut. Saya sampaikan, satu, bahwa liburan semester ganjil di Pondok Pesantren Darul Rahman ya dimulai hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Jadi hari itu hari Sabtu, ujian terakhir. Jadi anak-anak selepas zuhur boleh pulang. Tetapi bagaimana, apakah putri atau putra, nanti kemudian akan saya sampaikan protokol cara pulang ya bergiliran. Jadi poin pertama adalah libur hari Sabtu 26 Desember 2020 sampai dengan hari Ahad tanggal 17 Januari 2021. Jadi kurang lebih ada 20 hari ya, 20 hari atau 21 hari ya.
Saya ulangi lagi, jadi jangan ada yang tanya-tanya lagi, atau kalau udah terlewat diputar lagi videonya ya. Tanggal 26 Desember 2020 hari Sabtu. Jadi anak-anak ujian hari Sabtu, masih ada 2 materi. Nanti selepas zuhur ya itu ada giliran. Ya, apakah putra atau putri yang dulu boleh dijemput. Tapi intinya hari Sabtu selepas zuhur boleh diambil. Tetapi ada ketentuannya. Yang putra nanti habis zuhur, yang putri nanti habis maghrib. Jadi ada ketentuannya, nanti akan saya baca kemudian. Jadi intinya dulu ya, liburan jangan nanya-nanya lagi nih. 26 Desember hari Sabtu sampai hari Ahad tanggal 17 Januari 2021. Jadi kurang lebih ada 20 hari ya Bapak Ibu ya, wali murid, anak-anaknya, putra-putrinya dapat libur untuk semester ganjil. Poin yang kedua, bahwa santri Pondok Pesantren Darul Rahman dipulangkan secara bertahap. Adapun teknis perpulangannya terlampir, nanti saya sampaikan. Jadi intinya tadi 26 Desember hari Sabtu sampai 17 Januari 2021. Poin yang ketiga, pengambilan rapot akan dilaksanakan sesuai dengan kedatangan santri ke pondok. Jadi selepas santri libur, kemudian nanti pengambilan rapotnya boleh diambil. Mohon maaf. Selanjutnya yang keempat, syarat pengambilan rapot ya dengan melunasi administrasi sekolah tentunya. Jadi SPP dan juga kalender, nanti akan dapat kalender almanak tanggalan yang untuk 2021 ya, tahun baru ya, akan dapat kalender pondok. Jadi syaratnya harus melunasi uang bayaran sampai bulan Januari 2021, kemudian dapat juga kalender. Jadi dengan melunasi SPP dan uang kalender, syarat untuk pengambilan rapot. Yang kelima, kepada para wali murid untuk lebih mengawasi putra-putrinya ya selama liburan. Jadi selama liburan tetap 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker, itu harus juga dijaga ya protokol kesehatannya. Jadi jangan mentang-mentang di rumah ya masih asal-asalan ya, protokol kesehatannya tidak, tetap harus dijaga kesehatannya. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, bagi yang terlambat datang ke pondok akan mendapatkan sanksi ya sesuai dengan ketentuan Pondok Pesantren Darul Rahman. Jadi ada 6 poin, intinya saya ulang lagi bahwa 1, liburan mulai tanggal 26 Desember sampai hari Ahad 17 Januari 2021. Kemudian santri akan dipulangkan selepas hari Sabtu itu ya, bergiliran, ada tahapannya. Nanti tahapannya apakah santri putra dulu atau putri dulu akan saya umumkan. Kemudian yang ketiga, syarat pengambilan rapot harus melunasi SPP Januari sampai Januari 2021 dan sudah membayar uang kalender. Yang kelima, jaga protokol kesehatan walaupun di rumah, liburan tetap harus dijaga. Dan yang keenam, bagi yang terlambat ya datang ke pondok akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pondok Pesantren Darul Rahman. Tertanda pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Muhammad Faiz Sukran Makmun. Jadi itu inti dari surat liburan. Nah, sekarang saya akan sampaikan ketentuan dan himbauan selama liburan semester ganjil. 1. Selama liburan di rumah, santri dan orang tua tetap jaga kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang udah di rumah sampai tidak jaga jarak, tidak pakai masker kalau mau keluar, kemudian tidak pakai ya, cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Jadi harus pertama tetap jaga kesehatan. Yang kedua, kepulangan dan kembali ke pesantren sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nanti saya sampaikan. Jadi harus sesuai, misalkan besok ya, jangan tertunda, nanti tertunda akan kena sanksi. Kemudian yang ketiga, apabila saat penjemputan pulang, misalkan pulang tanggal 26 tidak dapat dilakukan, maka ketentuannya dilakukan pada hari berikut. Jadi Bapak nggak bisa jemput hari Sabtu tanggal 26, maka Bapak boleh ambilnya tanggal 27 kalau penjemputan. Tapi kalau apabila kembali ya dilakukannya apabila kembalinya tanggal 17, Bapak nggak bisa tanggal 17, jangan tanggal 18. Jadi harus tanggal 16, mundur sebelumnya. Kalau tadi waktu penjemputan jangan tanggal 26 masih ujian, kalau tanggal 25 diambil berarti anak Bapak nggak ikut ujian. Jadi waktu pengambilan tanggal 26 ya, Bapak nggak bisa tanggal 26, Bapak boleh tanggal 27. Jadi lebih
mundur. Tapi kalau untuk pemulangannya 17 Januari, ya jangan 18 Januari dipulangin anaknya, kena sanksi. Maka boleh tanggal 16-nya. Jadi boleh mundur. Yang kelima, semua santri saat kepulangan di rumah ya harus diantar. Jadi dijemput ya, kemudian dibalikan lagi semula ke pondok, harus dijemput dengan keluarga atau saudara-saudaranya yang sudah mendapatkan surat izin dari keluarga. Jadi kita takut, jaga-jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan orang lain untuk menjemput anak-anak kita. Jadi untuk penjemputan pulang ke rumah sampai kembali lagi ke pondok harus dari pihak keluarga, baik bapak, ibu atau saudara-saudara yang terkait dengan anak santri tersebut. Kemudian saat kembali ke pesantren wajib menyerahkan surat pernyataan karantina mandiri di rumah. Ya, ada surat keterangan dari klinik, dari dokter bahwa membawa hasil rapid yang isinya tentunya hasil rapid swab itu yang isinya non reaktif atau non negatif. Jadi jangan sampai positif, nauzubillah. Terus yang masih berlaku saat kembali ke pondok paling lama 2 hari. Jadi surat keterangan itu kan ada expired date-nya. Jadi dari pembuatannya sampai ke 2 hari ke depan masih berlaku. Ya, dengan saat kedatangan tanggal dikeluarkannya hari rapid test. Misalkan pulangnya nanti tanggal 17. Berarti bikin surat tanggal 15 atau 16, 17 masih berlaku 2 hari. Ya, jangan sampai bikinnya awal-awal udah seminggu, itu nggak valid informasinya. Kemudian apabila hasil yang ketujuh rapid swabnya positif, nauzubillah, mudah-mudahan anak kita sehat semua, maka santri tersebut wajib menjalani isolasi di rumah masing-masing. Jadi misalkan anak bapak positif, maka harus diisolasi, dikarantina di rumah. Dan orang tua berkoordinasi dengan panitia Pondok Pesantren Darul Rahman di gugus tugas COVID-19. Ada pihak pesantren menyiapkan petugasnya, harus lapor. Nanti anak saya begini supaya tidak ketinggalan pelajarannya. Yang ke-8, selama liburan santri yang pulang tidak diperkenalkan tinggal berkunjung bermalam di pesantren. Jadi begini, anak-anak waktu belum libur mau libur. Sudah dikasih libur malah mau ke pondok, jangan. Jadi gunakan libur sebaik-baiknya. Sebabnya nanti kita takutkan kemana-mana terjangkit ya, kena virus, nauzubillah. Jadi jaga anak-anak kita betul-betul libur ada di rumah. Kemudian pembagian rapot yang ke-9 bersama dengan jadwal kedatangan. Jadi nanti pulang tanggal 26 ya Desember sampai 17 Januari 2021. Nanti pas pulang nanti balikan anaknya sekalian ambil rapot dengan wali kelasnya masing-masing ya. Kemudian yang ke-10 saat kembali pesantren mengikuti protokol tersebut. Gimana caranya? Jadi anak-anak harus bermasker. Jangan lupa dibekali masker ya, ada 2 atau 3. Kemudian tidak berkerumun, tidak melakukan ya pengecekan suhu ya, dan melakukan pengecekan. Jadi mohon maaf tadi harus pakai masker, tidak berkerumun, kemudian datang seperti waktu anak murid baru. Jadi masuk ke pondok lewat belakang di tes swab, kemudian baru masuk ke kamarnya masing-masing. Kemudian orang tua yang pengantar tidak diperkenankan memasuki area asrama pesantren. Jadi ingat seperti Bapak Ibu waktu masukkan anaknya yang baru kelas 1 di pondok. Jadi masuk di pintu gerbang, ya anak sudah dipisah, kemudian masuk ke ruang belakang, dites, kemudian baru masuk ke kamarnya masing-masing. Kemudian menyerahkan hasil tes rapid ya yang menyatakan negatif. Jadi pas datang bawa surat, kemudian tetap anaknya juga harus dites ya. Kita jaga-jaga, jadi biar double penjagaan supaya anak kita sehat. Yang ke-11, orang tua yang menjemput atau mengantar tetap di dalam kendaraan saat menjemput atau mengantar santri dengan sistem shuttle atau drop and take. Jadi bapak ibu nih misalkan mau ngejemput, masuk, kemudian nggak keluar bapak ibunya kecuali anaknya yang masuk ke kendaraan, terus baru keluar. Nanti waktu pulang ya dari rumah ke pondok lagi, datang bapak ibu nggak turun, anaknya aja yang turun ya. Jadi pas datang bapak nggak turun, anaknya yang naik pulang ke rumah. Udah liburan habis, nah datang ke pondok, bapak ibu nggak turun, anaknya yang turun ya, untuk penjagaan kita. Kemudian yang ke-12 sebagai ikhtiar,
Dalam menjaga kesehatan bersama, kami mewajibkan santri membawa ya, jadi vitamin C, kemudian vitamin B kompleks. Jadi anak-anak nanti pas liburan Bapak Ibu bekali dengan vitamin C, vitamin B kompleks. Kemudian belikan madu ya, kemudian habatus sauda, kemudian minyak kayu putih. Minyak kayu putih bagus ya untuk menjaga pernapasan. Kemudian hand sanitizer dan masker. Ya, tentunya dengan peralatan baju-baju dan sekalian, tapi itu tambahannya vitamin C dan B kompleks, madu, kemudian habatus sauda, kemudian minyak kayu putih, hand sanitizer dan masker. Nanti selepas anak-anak dari rumah habis liburan bawa itu semua. Nah, itu ketentuan dan himbauan beberapa yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Nah, sekarang teknis protokol pemulangan. Nah, bagaimana anaknya diambil? Bapak Ibu datang, jadi saya sampaikan informasinya. Jadwal pemulangannya, jadi saya ingatin lagi, 26 Desember hari Sabtu itu boleh diambil. Jadi libur ada tahun ini sampai 17 Januari 2021. Tetapi anak-anak hari Sabtu itu pagi jam 7.30 masuk ruangan sampai 2 materi. Kurang lebih habis zuhur udah selesai. Jadi zuhur, sebelum zuhur udah selesai, sholat zuhur ya rapi-rapi. Nah, pemulangannya pada pukul 13 sampai 17. Jadi jam 1 sampai jam 5, jam 1 siang sampai jam 5 sore itu khusus kelas putra, kelas 1. Jadi Bapak Ibu yang putri sabar dulu. Jadi yang putra terlebih dahulu kelas 1 ya, kemudian jam 1 maksud saya, kelas 1 jam 1 sampai jam 5 itu putra. Nah, yang putri jam 18.30 artinya selepas maghrib sampai jam 21 sampai jam 9 malam itu pelajar putri kelas 1. Ya, pelajar putri kelas 1. Nah, kemudian baru kelas-kelas yang lain. Jadi yang hari Sabtu itu khusus kelas 1. Ya, dijemput Bapak Ibu boleh hari Sabtu jam 1 sampai jam 5 pelajar putra. Ingat ya, putra kelas 1. Kemudian pelajar putri 18.30 sampai 21. Artinya selepas maghrib sampai jam 9 maghrib, sampai jam 9 malam maksud saya, pelajar putri. Ya, pelajar putri ya. Jadi saking senangnya nih Bang Jaki jadi kepleset ya nyampein informasinya. Ibu-ibu juga, bapak-bapak yang mendengarkan informasi ini baik-baik nyatet juga ya informasinya. Jadi pelajar putri kelas 1 ya habis maghrib 18.30 sampai 21 malam. Jam 1 malam minggu ya. Kalau yang putranya jam 1 jam pukul 13 sampai 17. Ya udah ya, selesai ya. Jadi hanya hari Sabtu tuh hanya pelajar kelas 1 putra putri. Putranya jam 1 sampai jam 5 sore ya, 1 siang sampai 5 sore. Kalau putrinya habis maghrib 18.30 ya setengah 7 sampai jam 21 jam 9 malam ya. Itu yang kelas 1. Yang kelas 2 hari Ahad. Hari Ahad 27 Desember jam 8 sampai jam 14, artinya jam 8 pagi sampai jam 2 itu pelajar putri. Pelajar putri kelas 2 4. Pelajar putri kelas 2 sampai pelajar kelas 4. Jadi 2 3 4 itu pelajar putri boleh diambil, boleh dijemput hari Ahad 27 Desember. Jadi Bapak Ibu yang anak muridnya kelas 2, 3, 4 hari Sabtu nggak boleh ngambil. Jadi hari Sabtu khusus pelajar kelas 1 putra putri. Ya, itu ya informasinya. Jadi yang hari Ahad hanya pelajar kelas 2, 3, 4. Ya, yang putri jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, yang pelajar putra kelas 2, 3, 4 itu jam 15.30. Artinya jam setengah 4 sampai jam 9 malam. Hari Ahad. Jadi malam Senin. Ya, saya ulangi, hari Ahad untuk pelajar kelas 2, 3, 4. Yang paginya jam 8 sampai jam 2 siang itu pelajar putri 2, 3, 4. Kemudian yang siangnya 15.30 setengah 4 sampai jam 21 jam 9 malam pelajar putra kelas 2, 3, 4. Jadi harus dijemput. Nah, sedangkan hari Senin tanggal
28 Desember itu pelajar kelas 5 dan 6. Jadi tanggal 28 Desember hari Senin jam 8 pagi sampai jam 11 pelajar putri kelas 5 dan 6. Ya, jadi pelajar kelas 5 dan 6 ada juga libur. Cuma tadi digilir. Jadi saya ulangi lagi nih. Hari Sabtu itu pelajar kelas 1 yang boleh pulang. Hari Ahad pelajar kelas 2, 3, 4. Nah, hari Senin pelajar kelas 5 dan kelas 6. Ya, pelajar kelas 6-nya hari Senin jam 8 sampai jam 11 itu pelajar putri kelas 5 dan 6. Kemudian yang jam 13 atau jam 1 sampai jam 5 pelajar putra kelas 5 dan 6. Jadi saya informasikan jangan sampai salah menjemput. Untuk hari Sabtu pelajar kelas 1 putra dan putri. Cuma yang pagi pelajar ya putra. Kemudian yang jam ini tertulisnya putra ya. Apa salah ketik wallahu alam. Tapi mungkin putri ini. Putri yang 13 informasinya. Nanti akan ada pembetulan kalau memang ada kekeliruan. Tapi yang tertulis di sini ya putra terlebih dahulu. Ya. Kemudian hari Senin tadi udah saya ulangin ya. Jadi hari Sabtu tanggal 26 Desember itu kelas 1 dijemput, boleh dijemput. Hari Ahad kelas 2, 3, 4. Hari Senin tanggal 28 kelas 5 dan 6. Nah, wali murid wajib menjemput santri sesuai jadwal yang telah ditentukan. Wali murid yang menjemput maksimal 2 orang dan wajib menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker serta dilarang turun dari kendaraan. Santri dilarang pulang sendiri dan menggunakan angkutan umum. Jadi tidak boleh tuh bapaknya bilang udah kamu pulang sendiri, nggak boleh, harus dijemput. Bapak ibu harus menjemput anaknya, baik kelas 1 sampai kelas 6 harus dijemput ya. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dipersilakan menghubungi wali kelas atau wali asuhnya. Saya hanya menyampaikan informasi ini lebih awal. Semoga jangan ada bertanya-tanya lagi tentang apakah liburan ada apa tidak. Yang penting sekarang bagaimana anak kita fokus ujian dulu karena masih ada 1 minggu. Kemudian teknis kedatangan. Nah, teknis kedatangan yang hari Senin kan tanggal 18 tuh ya, tanggal 17 udah habis 26 Desember sampai 17 Januari. Nah, 18-nya hari Senin itu yang datang jam 7 sampai jam 11 pelajar putra ya, kelas 6, 6A, 6B, 6C dan 5A. Jadi pelajar kelas 1 masih belum pulang tuh hari Senin ya. Jadi hari Seninnya pelajar kelas 6 yang pertama kali datang. Jadi yang pulang awal kelas 1, yang datang awal kelas 6, 6A, 6B, 6C sama kelas 5A. Kemudian jam 13 ya, jam itu yang putra. Yang 13 sampai jam 17, jam 1 sampai jam 5 itu pelajar putri kelas 6A, 6B, 6C, 5A, 5B. Ya. Kemudian yang hari Selasa baru kelas 43 ya, 43 hari Selasa. Hari Selasanya jam 7 sampai jam 11 pelajar putra kelas 4, 3 kelas 3A, 3B. Kemudian jam 13-nya jam 1 sampai jam 5 itu pelajar putri kelas 4A, 4B, 3A, 3B. Itu hari Selasa. Jadi hari Senin kelas 6A, B, C ya sama kelas 5 putra putri masuk tuh hari Senin. Cuma waktunya putra pagi, yang siang sampai sore pelajar putri. Hari Selasanya jam 7 sampai jam 11 itu pelajar putra kelas 4, 3 dan kelas 3A, 3B. Kemudian jam 1-nya sampai jam 17, jam 5 pelajar putri baru masuk tanggal 19 hari Selasa. Nah, hari Rabu pelajar kelas 2 itu tanggal 20 Januari masuk ke pondok. Jamnya jam 7 sampai jam 11 itu pelajar putra masuk 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Kemudian siangnya jam 1 sampai jam 5 baru pelajar putri kelas 2A, 2B, 2C. Nah, tanggal 21 Januari baru masuk hari Kamis itu pelajar kelas 1. Jadi kelas 1 sampai panjang ini
ya nggak tertulisnya sampai tanggal 17, tapi dia masuknya nanti hari Kamis. Jadi hari kelas, maklum lah kelas 1 kangennya lebih banyak karena memang dia baru ya. Kalau yang kelas 2, 3, 4, 5 sudah pengalaman di pondok. Jadi maklum adanya. Jadi hari Kamis tanggal 21 Januari Bapak Ibu yang kelas 1 murid-muridnya dipulangkan ke pondok jam 7 sampai jam 11 itu pelajar putri. Pelajar putri. Sedangkan yang 13 sampai 17 itu pelajar putra. Jam 7 sampai jam 11 itu pelajar putra masuk kelas 1 A, B, C, D, E, F. Kemudian yang jam 1 sampai jam 17, jam 5 pelajar putri dibalikan, dimasukkan ke pondoknya kembali. Ya, itu informasinya. Jadi teknis kedatangan wali murid wajib mengantarkan sesuai dengan ketentuan, kemudian rapot dibagikan sesuai dengan jadwal. Nanti pas udah datang ke wali kelas ngambil rapot, kemudian sesuai pakai drive thru tuh nanti masuk, kemudian lihat rapotnya nanti disimpan. Kemudian wali murid wajib membawa surat pernyataan karantina. Jadi pas ingat lagi datang bawa surat karantina RT RW atau setempat, kemudian bawa rapid test, melunasi administrasi sampai Januari dan persyaratan lain sama uang kalender dan sebagainya. Kemudian pengantar maksimal 2 orang, bapak ibu atau kalau nggak bapak atau ibu dengan saudaranya. Kemudian dilarang turun dan santri sekali lagi diingatkan untuk wajib membawa alat mandi dan alat makan pribadi, kemudian vitamin C, vitamin B kompleks, madu, habatus sauda, minyak kayu putih, hand sanitizer dan masker. Nah, demikian informasi yang bisa Bang Jaki sampaikan kurang lebih awal ya dari yang ada ya, tidak menyalahi karena ini sudah ditandatangani. Mudah-mudahan menjadi maklum. Informasi lainnya kalau ada hal-hal yang kurang atau nanti ada tambahan akan disampaikan oleh Bang Jaki, channel yang penuh hikmah yang tentunya sahabat dekat dari para santri dan wali murid untuk mendapatkan informasi terdepan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bang Jaki juga menyampaikan selamat berlibur, jaga kesehatan, kemudian awasi anak-anak kita juga, jangan lupa jamaahnya, sholatnya, kalau boleh puasa Senin Kemis ya dibiasakan selama di rumah, dan juga insya Allah Bang Jaki akan terus mengupdate kegiatan atau video-video yang di pondok. Jadi selama liburan bisa melihat channel Bang Jaki yang penuh hikmah ya, tentunya banyak motivasi, inspirasi, kemudian ice breaking, kemudian kisah-kisah yang luar biasa atau juga nasihat-nasihat tausiah dari para alumni Pondok Pesantren Darul Rahman. Jadi sekian saja Bang Jaki sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan juga atas kekurangannya Bang Jaki mohon maaf lahir dan batin. Selama ada video ini, channel ini, semoga channel Bang Jaki penuh hikmah menjadi sahabat dari wali murid semuanya, dan untuk mendapatkan informasi tentang pondok terdepan lebih awal dan bermanfaat tentunya. Mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan komen, kemudian di share lagi ke saudara-saudara biar channel ini, dakwah ini walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Mantap.